Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Setiap pulaunya memiliki sejarahnya masing-masing. Salah satunya adalah Pulau Jawa yang memiliki sejarah perang Diponegoro. Tahun 1785 di Yogyakarta lahirlah Raden Mas Ontowiryo atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Jawa selamat. Sejak kecil, ia lebih memilih hidup di luar istana, tepatnya di desa Tegalrejo bisa kotor bersama nanti dimarahi neneknya. bunda. Di sanalah ia hidup sebagai sosok yang taat, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Raden Mas Ontowiryo yang masih kecil sangatlah menyayangi rakyatnya. Rasa sayangnya itu membuat dia bersumpah ia akan melindungi rakyatnya sampai akhir hayatnya. Rakyat kecilnya. Jadi apakah aku juga bisa menjaga rakyat seperti para leluhur duluku? Bisa kok, Den. Tapi jangan lupa, menjaga rakyat bukan cuma dengan senjata. Kadang makan nasi seadanya bersama rakyat itu jauh lebih berharga. Aku janji tidak akan dibudakkan oleh kemewahan. Aku akan selalu menjaga rakyat. Nah, ini tanah lambang kehidupan. Kalau kamu menjaga tanah ini, artinya kamu menjaga rakyatmu juga. Dan bunga ini lambang kasih sayang. Menjaga rakyat harus dengan cinta dan kasih sayang, bukan cuma dengan kekuatan. Aku bersumpah untuk menjaga tanah Jawa dan rakyat Jawa. Setelah beberapa tahun berlalu, Raden Mas Ontowiryo atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro menjadi pangeran yang bijaksana. Rasa cinta terhadap rakyat dan tanah airnya tidak berkurang sama sekali. Ia sekarang bahkan bisa mengurus kepentingan kerajaan untuk membuat kerajaannya lebih maju lagi. Apakah semuanya barangnya sudah siap? Sudah, Raden, tetapi beberapa buah telah rusak karena roda dari kereta tersebut patah. Ada beberapa buah-buahan seperti buah tomat dan juga ubi yang rusak karena terjatuh ke tanah. Oke, baiklah. Kalau begitu tomat dan ubi kita jadikan pupuk yang baru. Kita pukulkan semuanya, lalu kita jadikan pupuk. Dan juga untuk pot, kita beli pot yang lebih berkualitas agar lebih bagus. Sementara itu, di wilayah pedesaan, rakyatnya sedang ditindas oleh Belanda yang meminta pajak pada mereka. Kumpul kalian semua, sini. Saya tidak peduli mau kalian mati atau kelaparan. Pokoknya bayar sekarang juga. Tuhan, kami tidak memiliki cukup uang untuk makan, Tuhan. Ini apa? Berikan kepada saya. Hei, kamu yang di sana. Kenapa kamu malah bersantai-santai di sini? Cepat kembali kerja lagi. Bagaimana ini? Batunya tidak tersusun. Kamu tahu nggak jalan ini dibuat untuk kami? Ampun, Tuhan. Saya sudah bekerja di pagi. Tangan kami sudah terluka. Diam. Kalian tahu nggak? Kalau kalian memang mau kerja, kalian mau dicambuk. Tidak, Tuhan. Aduh, saya sudah tidak kuat lagi. Tubuh saya sudah gemetar. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak kuat, saya seret ke penjara. Diam kau anak kecil. Jika kau terus menangis, akan kusuruh juga ibumu kerja di sini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka makin lama makin kejam. Benar, kita akan ada perlawanan. Kita harus bersatu. Sedangkan pada saat itu, Selamat siang, di Raden. istana, Maaf jika hamba mengganggu waktu Raden. Hamba izin menginfokan tentang peristiwa yang terjadi di kerajaan ini. Waalaikumsalam.
Emangnya ada apa hingga Anda kesini untuk melaporkan? Apakah yang sedang terjadi? Keesokan harinya, pangeran mengecek situasi di luar istana Mohon belas kasihnya bersama Tuhan, saya belum makan penasehatnya. selama 2 hari Tuhan. Mohon belas kasihnya. Nasihat, mohon berikan uang. Ini saya ada uang. Tolong diterima ya. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih banyak. Saya akan doakan aku, semoga kamu dapat rezeki. Ya, terima kasih Tuhan. Dan tidak peduli, kalau kamu tidak kuat, saya untuk nyala. Ternyata beginilah kondisi rakyat kita sekarang. Ia akhirnya balik ke istananya dan menyiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Kalian lihat, saat ini rakyat kita sedang ditindas, ladang dirampas, dan rakyat terpaksa harus mengikat. Apakah kalian semua rela digitukan? Biarlah darah kami tumpah, asal tanah ini tidak dijajah. Ingat, kita bukan berjuang demi diri sendiri, tapi kita juga berjuang demi rakyat. Kita bukan penjara, tapi kita pelindung. Ingat tanah kalian, ingat tanah kalian dilahirkan. Kita harus melindunginya. Waktu selama ada satu itu kita harus tapi ada Terima kasih atas memberitahu. Kalau begitu, kita segera bagi pasukan. Untuk pasukan depan, segera menyerang. Dan juga untuk pasukan belakang, pastikan tidak ada musuh yang dapat menyerang. Dan juga pastikan benteng kita aman dari serangan musuh. Tanah ini, kami bersedia sampai titik darah. Aku ikut Tuhan, demi keluargaku. Larangan apa negeri ini? Besok keberanian kalian akan diuji. Kita pulang dengan kehormatan, atau tidak pulang sama sekali. Untuk negeri demi rakyat. Pada saat rapat selesai, Antawirya melakukan penyumpahan pada setiap panglima perangnya. Keesokan harinya, terjadilah perang antara pasukan Pangeran Diponegoro dan pasukan Belanda. Tidak sedikit pasukan pribumi yang meninggal, tetapi tidak sedikit juga pasukan Belanda yang meninggal di perang tersebut. Ada satu prajurit pribumi yang berpura-pura meninggal dan mendengar percakapan dari Belanda. Saya mendapat kabar bahwa banyak prajurit pribumi di hutan belanda. Apakah pasukan kita memungkinkan untuk menyerang mereka? Sepertinya tidak. Nah, kalau begitu, saya akan adakan rapat untuk hari ini. Sore semuanya. Sore, Sir. Hari ini kita melaksanakan rapat sesuai kemarin saya perintahkan. Bagaimana informasi Perman? Jadi saya kemarin melihat musuhnya berada di hutan utara. Apakah kita memungkinkan kita untuk menyerang mereka? Sepertinya mungkin, Sir. Tapi kita harus meninggalkan beberapa prajurit Di mana? Sepertinya mungkin, Sir. Tapi kita harus meninggalkan beberapa prajurit di markas kita yang di selatan. Jadi kita akan mungkin menyerang mereka. Mungkin, Sir. Berapa kita akan tinggalkan pasukan di sini? Mungkin kita perlu meninggalkan 2, Sir. Baiklah, kita besok akan melaksanakannya. Baik, Sir. Baik, Sir. Setelah mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh Belanda, prajurit tersebut kembali ke kamp pasukan pribumi dan menyampaikan hal tersebut ke pangeran. Prajurit kita di hutan utara. Jika melihat situasi sekarang, saya rasa amunisi kita sangat kurang setelah perang itu. Baiklah, kalau begitu, ayo kita adakan rapat. Panggil 2 atau 3 prajurit. Baik, Tuan. Rapat strategi pun dimulai.
Jadi berdasarkan laporan prajurit kita, pihak Belanda telah mengetahui lokasi prajurit kita di hutan utara. Apakah kalian ada usulan yang lain? Baik Tuan, saya akan siapkan suku cadang lagi. Sebaiknya jangan. Kita sudah banyak kehilangan suku cadang di perang sebelumnya. Apakah ada usulan lagi? Lalu Tuan punya ide lain apa? Tunggu, setelah saya pikir-pikir, sepertinya hutan adalah lokasi yang cocok untuk berkamuflase. Jadi apakah kita akan berkamuflase? Boleh juga. Sepertinya Belanda belum mengetahui medan area di sekitar situ. Jadi, kita bisa pancing mereka untuk masuk ke dalam hutan. Gimana kalau kita pancing musuh berpencar di hutan? Ketika mereka lemah, kita habisi intan mereka. Boleh juga, itu bisa membuat kita lebih menghemat suku cadang. Saya juga punya usulan Raden. Gimana kalau kita juga menggunakan perangkap untuk menghabisi mereka? Baiklah. Sepertinya usulan dari kalian cukup menarik. Oke, sekarang kita lanjut untuk menentukan lokasi tempat kita akan memasang perangkap. Di sini ada jalan sempit di pinggiran sungai. Kita akan tanam jebakan. Lalu jika mereka sudah masuk ke dalam jebakan, kita akan serang mereka dari atas pohon dan semak-semak. Saya juga ada usulan. Ketika saya berpatroli melewati sawah, mereka tidak tahu kalau sawah kecil. Kita bisa menyerang mereka melewati atas pohon atau semak-semak. Baiklah, kita akan segera menentukan lokasi lain. Baiklah, para prajurit. Meskipun Belanda mempunyai pasukan yang lebih modern dan juga teknologi yang lebih canggih, mereka punya meriam, mereka punya banyak pasukan, tapi ingat, kita masih punya akal. Kita gunakan taktik gerilya untuk serang mereka. Jadi, kita serang mereka dan kita lari cepat kabur ke dalam hutan. Mari kita lakukan rencana yang kita rencanakan kemarin. Mari kita kalahkan mereka. Hidup di Ponorogo, merdeka! Merdeka! Ini kita lakukan mereka. Serang! Beberapa hari kemudian, terjadilah perang gerilya yang membuat banyak prajurit Belanda gugur. Jangan maju. Angkat tangan. Prajurit, Belanda sini. yang banyak kehilangan Apa, Tuan? prajuritnya Kita sudah selalu akhirnya sering mengganti dipermalukan. rencana mereka. Ya, mereka selalu menyerang lalu menghilang. Mereka seperti pecundang saja. Jadi, kita akan menggunakan strategi benteng stealth. Bangun beberapa benteng di desa-desa. Dan kita akan sikat mereka. Baik, dengan ini kita bisa bergerak bebas dan kita bisa melindungi mereka perlahan-lahan. Ya. Baik, Tuan. Kerja. Lebih cepat. Mereka Tuan, Kerja. sepertinya menyuruh kami bekerja. Kerja. Jangan ngobrol. Kerja. Pembangunan benteng itu benar-benar menyusahkan rakyat kita. Benar, Raden. Dan juga benteng itu menghalangi jalur kita. Mereka benar-benar belajar dari kesalahan. Meskipun kita sedang terdesak, selagi tanah ini masih dijajah, kita tidak boleh berhenti. Baiklah, kalian semua ingat, mungkin kita lapar, mungkin kita lelah, tapi perjuangan ini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk negeri ini, negeri yang kita pijak, dan juga bagi masa depan kita. Kami siap pangeran, walaupun dengan pedang sederhana dan semangat, kami tidak akan mundur. Baiklah, hari ini kita akan serang pos penjagaan mereka di barat. Ingat, meskipun kita mati, jasa kita akan tetap dikenang oleh para rakyat di hati. Ya? Hidup di Ponorogo! Hidup di Jawa! Perang pun dimulai. Pada perang tersebut, banyak prajurit pribumi yang gugur.
kamu tidak akan sia-sia. Jangan biarkan mereka untuk merebut segala. Tidak! Ada. Dus. Video apa? Karena banyaknya rakyat pribumi yang tewas, Belanda mengajukan undangan berunding untuk Pangeran Diponegoro. Prajurit dilarang masuk. Apa-apaan ini? Mengapa prajurit akan dilarang masuk? Karena ini camp pribadi. Baiklah, kalian silakan tunggu di luar dulu. Saya kira kamu tidak akan datang. Oke. Bisa kalian bahkan mengejar raya di atas kuburan makam leluhur kami. Dan juga kalian menaikkan semua pajak, kalian menyita semua aset. Bagaimana bisa damai itu? Kami hanya ingin keterlibatan. Jika mau, kami akan mengadakan kerjasama dengan pangeran. Bisa, kalian bisa sebenarnya begitu. Tetapi kami apa yang kami dapat? Kalian menaikkan pajak, rakyat kami miskin, kalian mindas rakyat. Jadi kamu tidak ingin berdamai? Tentu saja tidak. Apa yang kita berdamai dengan penjajah? Baiklah, jika kamu ingin negosiasinya, kami akan tahan kamu atas nama pemerintahan Belanda. Tahan dia! Betul, dah. Segera asingkan dia. Kita akan buat dia malu. Pangeran Diponegoro akhirnya diasingkan ke Makassar. Dia meninggal pada tahun 1855 di benteng Fort Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Walaupun aku ditangkap, rakyatnya akan tetap melawan. Ya, nggak peduli. Sudah begitu. Beliau wafat dalam usia 69 tahun setelah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama 25 tahun.